Salam jumpa dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, Sabtu 30 Juli 2022. Hari ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan yang diambil dari kitab Yeremia, pasal 26 ayat 11 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayat 24, dan dari Injil Matius, pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudariku yang terkasih, kedua bacaan yang kita renungkan hari ini menampilkan dua hal yang berbeda. Dalam kitab Yeremia ditampilkan tokoh Yeremia yang berperan sungguh-sungguh sebagai utusan Tuhan. Ia dengan berani memberikan kesaksian bahwa Tuhan sungguh-sungguh memberikan mandat kepadanya sebagai seorang pewarta. Ia meskipun mendapat ancaman karena tugas dan perutusannya, ia tetap bersaksi dan meyakinkan begitu banyak orang bahwa yang ia perjuangkan adalah kebenaran yang menjadi bagian dari tugas perutusannya. Hal yang berbeda dalam bacaan Injil, kita mendengarkan kisah Herodes yang pada akhirnya takluk karena rasa malu, karena gengsi, karena kuasa, terlebih karena janji yang terlanjur ia ucapkan kepada Herodias dan anaknya. Dan pada akhirnya ia mengorbankan Yohanes Pembaptis yang ia tahu juga bahwa ia adalah orang yang benar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seringkali kita berada dalam posisi Herodes, di mana karena malu, karena gengsi, karena posisi, karena persahabatan, kita rela untuk mengorbankan hal-hal yang bagi kita sebenarnya hal-hal prinsipil. Kita rela untuk mengorbankan kebenaran dan cinta kasih. Herodes yang sesungguhnya tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar, tetapi karena ia malu terhadap banyak orang, ia tidak mau mengecewakan banyak orang, ia harus rela mengorbankan sebuah kebenaran. Hal yang lain juga yang bisa kita pelajari dalam bacaan Injil yang ditampilkan adalah bahwa seringkali kita berada dalam ekstrim-ekstrim perasaan tertentu, di mana kita bisa senang sekali, kita bergembira dengan ekstrim yang begitu besar, tetapi juga kita berada dalam ekstrim kesedihan, kemarahan, kecewaan yang begitu mendalam. Dalam ekstrim-ekstrim atau dalam posisi ekstrim-ekstrim perasaan ini, seringkali kita tanpa sadar, tanpa berpikir panjang, kita mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dalam keluarga misalnya, sering terjadi konflik, dan dalam rasa amarah, kekecewaan, seringkali kita memutuskan hal-hal yang seharusnya tidak kita putuskan. Kita cerai, kita pisah, aku tidak mencintai engkau. Ungkapan-ungkapan kata-kata keputusan yang sesungguhnya tidak harus diungkapkan. Begitupun ketika kita berada dalam ekstrim yang berlawanan, ketika kita bahagia, kita begitu sukacita, kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak kita pikir dengan matang. Sama seperti yang dialami oleh Herodes. Ia telah terlanjur menawarkan atau mengatakan bahwa semua permintaan dari putri Herodias akan dikabulkan. Karena apa? Karena ia juga sedang berada dalam ekstrim perasaan senang, bahagia. Dan seringkali perasaan-perasaan itu mempengaruhi pikiran, hati kita, dan membuat kita tidak berpikir panjang
akan kebijakan-kebijakan dan keputusan. Kita belajar dari Nabi Yeremia bahwa ketika kita diberikan tugas pelayanan, kita diberikan sebuah mandat, terutama untuk menjadi pewarta-pewarta. Kita sungguh-sungguh harus memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan hal-hal yang prinsipil, yang sesuai dengan pesan Injil. Dan kita berani juga untuk mengalahkan rasa malu, rasa persahabatan yang semu, juga kuasa dan gengsi posisi jabatan demi sebuah kebenaran. Kita semua ditantang untuk menjadi orang-orang Kristiani yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, hidup dalam prinsip-prinsip Injil, sehingga kita tidak mudah terbuai oleh rasa malu, oleh gengsi, oleh posisi, sehingga kita harus rela mengorbankan hal-hal yang penting, hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran, atau bahkan kita mengorbankan orang-orang yang kita cintai demi posisi, demi gengsi, demi rasa malu kita. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua.